Jadi kendala untuk memulai kegiatan yang P5 ya Pak, itu adalah kita untuk menentukan temanya, kira-kira apa yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita, kebutuhan siswa, sesuai dengan lingkungan. Nah ini kan kalaupun saya punya ide, tentu ini harus disepakati oleh yang lain juga. Nah itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya harus memetakan setiap potensi yang ada pada guru ini. Itu pada guru. Jadi si A ini potensinya apa, kemudian kita sesuaikan tugasnya. Dan kami kemarin melaksanakan P5 ini belum memberdayakan narasumber yang ada di sekitar masyarakat, tapi masih menggunakan yang ada di dalam lingkungan. Iya, di dalam lingkungan sekolah. Persiapannya kami sudah melakukan jauh sebelumnya. Jadi ketika bulan September itu kami sudah melaksanakan P5 sampai dengan tuntas, ada hasil produknya, kemudian tujuan juga tercapai. Tujuannya itu membentuk karakter profil pelajar Pancasila, ditekankan pada dua dimensi. Dua dimensi itu gotong royong dan kreatif. Dari proses P5 itu kami melihat ada hasilnya. Anak-anak kreatif menciptakan motif-motif yang baru, kemudian kerjasama juga tampak ketika mereka melakukan P5 ini. Sangat kuat kerjasama mereka ketika proses. Jadi kami katakan ini berhasil. Nah setelah berhasil ini ada pengumuman dari BBGP bahwa di sana melaksanakan kegiatan Semarak Transformasi Pendidikan. Salah satu kategorinya adalah Gebyar Prospektif, Gebyar Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang Kreatif. Nah itu saya baru mendengar tanggal 9, sedangkan batas waktunya dalam brosur itu ada dua, ada yang tanggal 11, tanggal 13. Akhirnya saya konfirmasi ke panitia yang benar yang mana. Ternyata tanggal 13. Dan alhamdulillah saya pada malam tanggal 12, tepatnya pukul 21 dan batas maksimal 2359, saya sudah bisa menyelesaikan best practice itu. Kemudian saya unggah. Saya harap-harap cemas apakah saya bisa lolos atau tidak, karena tanggal 14, tanggal 15 diseleksi oleh BBGP. Saya tunggu pengumuman itu dalam jadwal tanggal 17, ternyata tanggal 17 belum ada pengumuman. Nah pengumuman itu baru datang tanggal 18, itu pun saya ada pengumuman itu mendapat beritanya dari kawan saya ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ditelepon, "Ibu, sudah dengar belum itu ada berita?" Saya tanya, "Berita apa itu?" "Nama ibu lolos seleksi Gebyar Prospektif." Kemudian saya dikirimi suratnya, ternyata ada berita itu. Nah di situ saya antara gembira dan bingung apa yang mesti saya persiapkan. Kemudian saya bertanya pada teman yang sudah berpengalaman, nanti di sana saya melakukan apa saja. Kemudian dapat arahan dari Pak Rudianto, pengawas itu, "Teh, siapkan semua
dokumen-dokumen yang pernah Teteh lakukan bersama teman-teman, melakukan proyek di sekolah lainnya saya siapkan. Kemudian di situ saya harus membuat bahan tayang dan banner. Saya semalam tidak tidur itu Pak untuk mempersiapkan itu. Pagi saya melaksanakan pendampingan ke sekolah lain sebagai pengajar praktik guru penggerak. Kemudian pulang dari sana saya juga berkolaborasi dengan teman tolong edit banner dan bahan tayang yang sudah saya buat. Saya minta bantuan asisten kurikulum, kemudian dieditkan karena saya ngos-ngosan ya datang dari tempat pendampingan. Kemudian Bu, sudah tidak ada yang salah, tolong upload kami upload. Jadi itu kolaborasi saya dengan teman-teman, dan hari Minggu paginya saya bersama teman-teman di sini beberapa orang mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan kami bawa untuk gelar karya dan presentasi di sana sampai jam 11 malam Pak. Malam Seninnya itu pagi-pagi saya kesini lagi untuk dinas tentunya, dan juga saya melaksanakan pendampingan lagi. Setelah pendampingan kembali ke sini barulah berangkat ke sana. Itu persiapan kami di sini Pak untuk mengikuti kebiar prospektif di PBBP Jawa Barat. Ini mengenal motif anak-anak, bener nggak Dis yang tadi sudah dijelaskan. Nih, nah ini kita suruh mereka membawa batik dari rumah. Jadi saling berbagi di sini, ya kan? Mereka bawa sendiri dan mereka membawa, harus tanya orang tuanya. Ini batik apa? Dari mana? Nanti di sini. Bisa diceritakan apa yang terjadi? Alhamdulillah di Bakudi ini kami baru pulang dari Bandung mengikuti satu acara. Acara itu adalah acara semarak untuk tingkat provinsi. Provinsi itu jadi ada beberapa kategori yang istilahnya yang dilombakan juga tidak, tapi kita harus melewati beberapa tahap untuk diundang ke sana. Jadi pertama kita mau mengirimkan best practice-nya, dan alhamdulillah untuk daerah ini mendapatkan luar biasa. Jadi 150 peserta yang mengirim, kemudian dipilih 100 yang mempresentasikan, dan se-provinsi Jawa Barat kita mendapatkan langsung dua kejuaraan. Jadi juara yang pertama adalah gelar karya, juara 1, kemudian presentasi karya P5, yang khususnya P5 itu juara kedua. Jadi 1 proyek dengan 2 kejuaraan. Alhamdulillah kami bangga sekali, dan ternyata teman-teman di provinsi juga masih banyak yang masih belum mengenal atau belum memahami sepenuhnya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, pemahaman kita ternyata mungkin dianggapnya itu terbaik, nah terbukti dari penilaian mereka. Alhamdulillah. Selamat. Nah, terima kasih. Jadi alhamdulillah. Tapi kan itu tidak mudah, Bu ya. Iya. Perjalanan menuju ke Bandung bersaing dengan 150 peserta SMP 1 Negeri Pleret Kabupaten Cirebon ini. 1 bisa jadi juara kedua, juara 1, dan juara 1 di bidang gelar karya.
Ini sebenarnya apa sentuhan seperti apa yang dorong untuk mengikuti ini? Iya, jadi kami itu di sini potensi luar biasa. Saya hanya sebagai kepala sekolah ya, tapi melihat potensi itu luar biasa ada. Kita mempunyai guru penggerak. Tidak semua sekolah punya guru penggerak. Ya walaupun memang kami ini bukan sekolah penggerak, tapi memiliki ada 3 guru penggerak. Yang potensi itu kami gali, kami manfaatkan, dimaksimalkan. Jadi yang kita maksimalkan itu saya sebagai pelaku mendorong terus kita ikutin sejauh mana pemahaman kita tentang apa yang sudah kita laksanakan ini oleh pimpinan atas menilai gitu. Jadi ya kita bekerja sesuai dengan panduan. Seperti sekarang kan panduan aja, dan alhamdulillah guru-guru di sini berkat kerjasamanya semua berkolaborasi, bersatu, dan yang berangkat hanya koordinator dan kepala sekolah itu yang mewakili teman-teman yang ada di sini yang sudah melaksanakan itu. Iya, alhamdulillah. Ini sebuah kabar baik. Ya tentunya ini juga kado dengan HUT PGR yang ke-7 dan Hari Guru dengan Kabupaten Cirebon. Piala dibawa ke Kabupaten Cirebon ini ya. Kemarin itu alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon karena penganugerahan itu langsung hari habis. Oh. Jadi Kabupaten Cirebon itu 4 penghargaan yang dibawa pulang. Yang pertama adalah kabupaten yang terbanyak guru penggeraknya, kemudian 2 dari kami, kemudian 1 dari PAUD apa TK ya, TK Bina Pertiwi apa yang di mana? Di Sumber ada guru karya ilmiah. Jadi kabupaten 4 penghargaan, alhamdulillah. Dan SMP 1 Pleret ini membawa 2 sekaligus. Nah itu satu kebanggaan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Dan ini pemirsa kado istimewa buat kita semua warga Kabupaten Cirebon. Di ulang tahun PGR yang ke-77 dan peringatan Hari Guru ini sebuah kebangkitan, refleksi bahwa it's time, sudah saatnya Kabupaten Cirebon ini tangi. Nah, istilah bahasa Cirebonnya bangun. Istilahnya kita bagaimana memaksimalkan ya. Dan SMP Negeri 1 Pleret ini membuktikan tingkat Jawa Barat juara pertama dengan gelar karyanya ya, dan juara kedua dengan profil presentasi profil pelajar Pancasila. Iya. Ini pemirsa, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita semua bahwa apapun yang akan kita lakukan selama ini kita memberikan dorongan, kebaikan, inspirasi dan motivasi, kenapa tidak? Nah pemirsa, saat ini kita sedang berada di SMP Negeri 1 Pleret. Nanti dalam episode ke depan kita akan mengulas bagaimana aktivitas SMP Negeri 1 Pleret. Oh iya, gimana? Jadi bukan ini nanti kemarin tuh dapat juara utama ketiga tuh PBB. Mereka baru saja diserahkan. Diserahkan di upacara. Nah ini untuk tingkat Jawa Barat juga. Dari jalannya pelaksanaannya memang di SMP 1 Ciwaringin, SMP 2 Ciwaringin. Alhamdulillah SMP Pleret juara 3. Juara 3. Jadi di situ juara utama 3. Nah, ada 3 kategori yang dibawa, tapi masih masing-masing ketiga ya. Jadi ada danton terbaik, kemudian ada PBB terbaik 3, jadi 3. Danton terbaik 3, PBB terbaik 3, kemudian variasi terbaik 3. Alhamdulillah ini juga tidak mudah dan ada sekian puluhan lah. Ya. Dan tentunya sebuah kerja keras dan latihannya. Puluhan. Berapa pesertanya? Lebih 30 kalau nggak salah, ada 8. Itu tingkat Jawa Barat. Jadi kita masih dikalahkan oleh SMP 1 Tandeli, kemudian SMP Palimanan dan SMP Pleret
peringkat 1 yang ketiga. Tapi alhamdulillah Ya, lagi-lagi subhanallah, Ibu, ya. dari sekian banyak SMP kita masih bisa berada di urutan 3. Ini menunjukkan bahwa kerja keras ini tidak pernah mengkhianati hasil, ya. Insya Allah. Ya, ini nanti nih Bu, kita mau mengajak pemirsa, kita pengen merasakan seperti apa sih SMP Negeri Pleret ini. Orang masih bertanya, di mana ya SMP Negeri Pleret gitu kan? Padahal letaknya itu strategis, ya. Nah, Di tengah-tengah sentra batik yang ada di Kabupaten Serpong. Nah pemirsa, mungkin ini nanti untuk pembukaan saja, karena nanti kita akan masuk lebih dalam seperti apa SMP Negeri Pleret di bawah kepemimpinan Bu Haja Fatmawati ini. Kita ikuti nanti pemirsa, mulai dari ekstrakurikulernya, bagaimana seorang kepala sekolah membangkitkan semangat kebersamaan, motivasi, sehingga setahap demi setahap SMP Negeri ini berhasil membawa pulang beberapa piala. Nah pemirsa, nanti kita ikuti liputannya.